menyembah makhluk terkutuk yang digantung di pohon. Dengarkan. Coba kau tunjukkan kepada Cuma saya ini saja dalilnya. kemampuan kamu Saudara. Saya nggak suka orang bermulut besar. Saya mendengarkan tadi. Saya mendengarkan tadi ucapanmu bahwa kami tidak menyembah, kami dengan orang Yahudi tidak menyembah yang disebut Allah itu. Pastor sekarang yang mengaku pastor ahli seperti Anda ini, saya cuma bertanya, kenapa Anda umpetin Tuhan kamu yang digantung terkutuk di atas pohon itu? Apakah dia bergelar Maha Suci Maha Tinggi? Selayaknya Tuhan nyambung saya. lain ditanya lain dijawab. Saya bertanya apa dari tadi? Saya bertanya Saya apa? kan sudah jawab. Saya sudah Yesaya jawab. 5 Saya nomor sudah jawab. 16 sembahan Bani Israel itu Maha Suci Saya Maha sudah Tinggi. jawab. Saya Mana sudah coba? jawab. Coba tunjukkan Saya di sudah mana jawab. Yesus digelari Maha Suci Maha Tinggi. Tunjukkan, silakan. Bang, justru begini nih, saya kan sudah jawab. Saya kan sudah apa jawab itu? tadi Apa bahwa itu? tidak ada kaitannya kata Allah sama kata Eloha. Saya tidak peduli dengan pemahaman nolmu itu. Saya nggak mau Justru peduli. itu tadi kan Yang komentar saya kamu kan minta tadi. sekarang, yang saya minta adalah di mana Tuhanmu yang manusia terkutuk itu bergelar Maha Suci Maha Tinggi. Itu loh. Astaga. Apa? Malu? Makanya baca di kitab Wahyu. Di situ Malu. jelas dikatakan dia maha tinggi dan maha mulia. Di kitab Wahyu dijelaskan. Malu. Loh kok malu? Baca Wahyu. Kamu tidak pernah baca Wahyu. Saya tanya di mana Tuhanmu Yesus Di itu kitab Wahyu. disebut Maha. Di Tunjukkan kitab Wahyu Wahyu. berapa? Oke, giliran Anda Baca menunjukkan data. sendiri, baca sendiri. Baca sendiri. Katanya paham Kristen, tapi Kalau ayat di sini Anda kamu tidak membawa, tahu. saudara, kalau Anda Ayat di sini kamu membawa, bertanya. kalau Anda membawa kitab Wahyu, ada dua gelar yang ada di Tuhanmu di situ. AO, Alpha dan Omega. Bukan Oke? ngaku pakar Kristen. AO, Kenapa saya seorang tahu. pakar bertanya? AO, Kenapa apa arti seorang pakar AO? bertanya? Apa Kan arti AO? Saya tanya apa arti AO? Itu gelar Tuhanmu tuh. Pertanyaan saya saja kamu nggak jawab. Itu Apa gelar arti Yesus? Tuhanmu. Kamu Apa arti Yesus? Kok malah balik membawa bertanya? dalil, kemudian kitab Wahyu katamu. Di kitab Wahyu gelar Tuhanmu itu AO, Alpha dan Omega. Apa arti Alpha dan Omega? Coba. Alpha itu huruf Tidak abjad berawal. Yunani pertama. Nenekmu Tidak kiper. berawal dan tidak berakhir. Nenekmu kiper. Tidak berawal dan tidak berakhir. Bahasa Arabnya awal wal akhiru, itu bahasa Arabnya. Awal wal Apa? akhiru. Awal wal akhiru bahasa Arabnya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Allahu Akbar. Masya Kamu yang nggak Allah. ngerti. Kamu yang nggak Awalu ngerti. itu maha awal. Sedangkan alfa itu artinya awal. Antara awal dan kamu maha sendiri awal yang itu merubah beda, artinya Cahayu. awal. Antara awal dan maha awal itu berbeda. Alamak, inilah kau pastor yang kerja Wal cuma wal akhiru menipu. artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau tidak berawal, tidak berakhir, berarti dia maha awal. Sedangkan Yesusmu kau katakan itu alfa, yang artinya adalah abjad pertama huruf A dalam ejaan Kalau dia berawal Yunani, berarti itu tidak artinya diciptakan. awal. Kalau dia berawal berarti tidak diciptakan. Kalau dia awal, berarti dia itu punya awal. Kalau dia punya awal, berarti dia ciptaan. Yesus iya. sudah katakan, Iya, berarti Yesus iya. ciptaan Makanya kan? saya bilang, Yesus ciptaan. makanya saya bilang tadi. Yesus ciptaan kan? Dia bukan ciptaan. Lah, tadi katanya dia awal. tidak berawal dan Tadi tidak katanya berakhir. awal. Tadi katanya Kamu awal. sendiri yang mengatakan. Tadi Kamu sendiri katanya mengatakan awal. itu. Saya bilang Apa dia artinya tidak apa? berawal dan Apa tidak berakhir. artinya awal? Apa artinya awal? Awalu wal akhiru. Itu Tuhan saya, kucluk, penipu, pembohong. Itu Tadi kau istilah. mengatakan, di mute dulu ini, di mute dulu, atau diturunkan dulu ya. Dengarkan sama saya. Kau mengatakan, diam. Diam, penyesat, bahlul, dungu, pemakan babi. Kau mengatakan bahwa Tuhan yang bernama Allah itu bukan Tuhanmu, katamu tadi kan. Terus kenapa kamu ambil gelarnya Al-Awwalu? Manusia pongah, sombong, tak berilmu, pengejar perpuluhan, laknatullah alaih. Tadi kau mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal Allah. Sekarang kau ngemis-ngemis al-awwal, al-akhir. Padahal gelar Tuhanmu yang mati terkutuk itu hanya AO. Apa artinya AO? Tarsan, artinya Tarsan. Alfa itu bukan artinya awal. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kau alfa itu artinya awal? Bahlul, dongo, tolol, suka tipu jemaat, tukang ngumpul perpuluhan.
demi perpuluhan, demi supaya gendut perutmu, kau tipu semua jemaatmu. Tidak ada alfa itu artinya awal. Alfa itu adalah kepanjangan dari huruf abjad Yunani pertama. A, artinya apa? A. Ya A saja. Apa itu A? Apa A? Aduh, aduh, bisa. Ayam bisa. Apalagi? Apa saja? A itu apa? A. O itu omega. Apa itu omega? Ya huruf O. Jadi kalau disambung apa? AO. Jangan kau nipu-nipu di sini. Atau kau ingin mengatakan kita wahyu gelar Tuhanku adalah bintang timur. Alamak, bintang timur itu Halal bin Zakar itu adalah Lucifer, iblis. Jangan kau sombong. Jangan di depan saya. Jangan saya sampai dengar ada orang aliteng, penyembah makhluk terkutuk yang mengatakan bahwa kami orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal kata Allah, maka kami tidak menuhankan Allah karena di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oh ya, tapi menyebutnya dengan Theos boleh? Boleh? Kalau menyebut dengan Theos boleh? Gergetan juga saya dengarkan orang bandul kayak begitu. Nggak boleh menyebut nama Tuhan kami dengan sebutan Allah. Oh ya? Kalau menyebut dengan Theos boleh? Ku tampar juga pakai sendal nanti mulut kau. Aku pastor lagi. Ya, pici sudah bodoh bahlul dongok. Kau kalau mau diskusi itu jangan sombong, jangan pongah. Jangan kau merendahkan Kristen yang lain. Kau salah-salahkan Kristen yang lain tapi caramu menembak kami. Itu jangan kau lakukan itu lagi, Pastor Kaplama. Tidak usah kau lakukan seperti itu, anak cuntili. Jangan kau pancing saya. Udah sabar-sabar saya hadapi kalian secara lembaga, ya. Udah nipu-nipu dengan menggunakan nama Allah di dalam kitab kau. Kau pakai nama Alkitab juga, nama Rasul juga kau pakai. Kau datang lagi dengan sombongmu di sini. Hanya pantat sendal jepit di mukamu nanti nyampe di kau. Bukan kau dapat ilmu dari saya. Sendal yang nempel di muka kau. Ngaku pastor, ngaku orang Makassar lagi dompalak lemak. Acu. Kau dengan sombongnya mengatakan kami orang Yahudi. Kami apa kau? Kau diludahi orang Yahudi kau. Diludahi orang Yahudi kau. Kami diludahi orang Yahudi kau. Kami diludahi orang Yahudi kau. Kami kena lagi kita. Tumbang lagi coy. Aduh, malah saya. Gara-gara si Dompala itu tadi, Pastor Dompala. Sakit perut ketawa. Baru rasa mereka. Baru rasa si pastor itu tadi. Aduh. Ya udahlah teman-teman ya. Nanti kita lanjut malam lagi sama, insya Allah kalau Gurunda Zuma tidak sibuk, bentar malam kita lanjut lagi ya teman-teman. Nanti ada akun Fandi Ahmad 003 teman-teman ya. Yang live di YouTube Zulkifli M Abbas Al Alif Channel atau YouTube yang lain, mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin kita harus rehat dulu karena akun kita kena lagi nih, akses multigastnya dihapuskan lagi. Akun Bang Zuma juga habis. Mungkin ntar malam kalau ada akun Bang Zuma yang aktif ya teman-teman, kita bantu Bang Zuma live kan biar Bang Zuma dialog lagi bentar malam ya teman-teman. Oke semua, kita tutup teman-teman dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahi orang Yahudi kau. Kami juga boleh banget di komen-komen aja. Kira-kira kalian lebih suka wangi yang kayak gimana, biar aku bisa bantu rekomendasiin wangi yang cocok buat kalian guys. Buruan digarcepin aja yuk. Kalau ada yang mau spill juga boleh banget. Kalian mau aku bantu spill di etalase nomor berapa nih guys? Kalian ada yang mau aku bantu sematkan spill di etalase nomor berapa nih?
Kalau ada yang masih bingung dan ada yang mau ditanyain dulu juga boleh banget di komen-komen aja ya guys. Kalau Itu biasanya kalau denom karismatik dia menggunakannya saat-saat teduh, Bang. Itu yang dilakukan Kapan pada itu? pagi Atau hari. mungkin kapan? Oh, pagi hari. Berarti Iya. Pak Adi ini selalu nyanyi pagi-pagi, setiap pagi. Iya, kalau saya sih belum selalu ya, tapi dalam waktu-waktu tertentu saya nyanyi. Oke. Kan gini, kenapa saya kemudian mengajak Pak Adi untuk membicarakan ini? Karena tadi Pak Adi mengatakan kebahagiaan tertinggi itu adalah memuji Tuhan gitu ya. Apakah pada saat Pak Adi masih di dunia ini memuji Tuhan, Pak Adi maksudnya tidak begitu menyenangkan, tidak begitu membahagiakan, sehingga ya mohon maaf tidak ada rutinitas itu. Kan kalau di dalam Islam itu kan ya istilahnya berzikir kepada Allah kan suatu kenikmatan sampai-sampai ya yang untuk yang orang-orang soleh ini benar-benar mereka melakukannya secara rutin, secara hikmat gitu kan. Nah itu. Nah kemudian sehingga setelah mereka banyak melakukan itu di dunia, seperti yang tadi disampaikan oleh Abang Dabejo ya, mendapat ganjarannya tadi di surganya Allah. Nah, kalau maksudnya gini, kalau memang tadi Pak Adi bilang nanti di surga itu yang paling menyenangkan atau yang paling membahagiakan adalah memuji-muji Tuhannya dia. Nah, kenapa kok itu tidak diawali gitu, tidak di dunianya kok nggak kelihatan gitu? Nah, tadi makanya saya tanya apakah Pak Adi setiap hari memuji Tuhannya atau enggak gitu. Nah, roman-romannya Pak Adi jawab jarang gitu, nggak sering-sering kali katanya gitu kan. Padahal itu suatu kenikmatan kan katanya kan gitu. Iya. Kenapa? Apakah Bener, Pak Bang, Adi ya. merasakan jenuh? Silakan di mute dulu boleh nggak apa-apa. Kalau emang lagi sibuk, Iya. nggak apa-apa Pak Adi. Mau jawab boleh, atau nanti gimana? Mau jawab ya? Mau jawab ya? Ya, tunggu 5 menit lagi ya, 5 menit ya ada sedikit mau. apa ini ya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Bang ya. Iya. Ya, siap. Ya gitu ya teman-teman. Akhir. Bang Rizal. Ya, kenapa Bang? Sambil dagang dia, jadi gitu 5 menit ada. Oh iya siap. Ya, ya siap, nggak apa-apa. Jadi gitu Bang Bejo, karena kan Bang Bejo tadi bilang menarasikan mengenai surga ya dengan Pak Adi, sehingga tadi kan jawaban Pak Adi itu atau jawaban teman-teman Kristen yang lain selalu sama kan, kenikmatan mereka nanti adalah memuji Tuhannya di surga gitu. Nah saya jadi mau tanding nih gitu, kalau ngomongin zikir gitu kan, zikir kepada Allah gitu, kepada Tuhan, kita Islam tuh nggak kalah gitu. Nah, makanya saya tadi pengen tahu seberapa mereka menyukai hal itu sih gitu. Sehingga mereka sejak sekarang dapat mengatakan bahwa memuji Tuhan itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Kalau kita ngomongnya kayak gitu, kita lebih sering gitu. Kita bisa bilang kayak gitu kan. Ya, mohon maaf nih, ini sebagai contoh aja. Misalnya saya bilang Rinjani itu benar-benar gunung yang indah, naik ke sana itu suatu kenikmatan. Nah, kenapa saya bisa katakan ke situ? Karena saya sering ke situ, sering menikmati itu. Nah, bagaimana mungkin orang yang jarang mengingat Tuhannya, jarang memuji Tuhannya, kemudian bisa mengatakan bahwa di surga nanti kenikmatan dia itu adalah memuji Tuhan. Nah, padahal dia jarang melakukan itu, atau mungkin barangkali tidak melakukan itu. Nah, makanya saya ngerasa kita kayaknya yang lebih boleh mengatakan itu deh gitu. Tapi kita nggak bilang bahwasanya di surga kita tuh akan begitu, enggak ya. Maksudnya dalam hal membicarakan mengenai kenikmatan memuji Tuhan gitu. Nah, maka dari itu tadi saya bilang bahwasanya kalau kita sudah banyak melakukan itu di dunia, ganjaran kita di surga tadi adalah ya istilahnya kenikmatan dari Allah. Silakan Bang Bejo masuk, ada Kang Dito, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Silakan. gambaran yang diberikan tadi oleh Bang Adi gitu ya. Nggak menarik jadi buat kita, karena kita di dunia ini untuk sekedar puji-pujian itu bukan hanya dalam bahasa yang kalau mereka mungkin dengan nyanyian yang mereka pahami maknanya. Ya.
Artinya kita dengan bahasa Arab melakukan selawatan saja yang tidak paham artinya, kita bisa mendapatkan suatu keindahan, rasa nikmat yang tersendiri ya. Itu bisa, ada gambaran di dunia kita dapatkan memang untuk itu. Dan itu makanya kita betah melakukan itu. Kita senang melakukan itu. Ketika orang melakukan sholat itu, berzikir, itu bisa berlama-lama ya. Memang kita senang melakukannya, kita rasakan. Nah mereka ini kapan tahu itu adalah suatu hal yang menarik. Ya, dibandingkan dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, jauh lebih daripada itu kan. Atau kita boleh tanya Kang Dito, karena Kang Dito punya pengalaman ya pernah dari tetangga sebelah. Bang Kang Dito seberapa rutin dalam hal memuji Tuhan pada saat dahulu kala Kang Dito? Memuji Tuhan yang kayak gimana? Ya, nyanyi-nyanyi aja seminggu sekali. Nah itu tadi kan Pak Adi tadi bilang setiap pagi ya, tapi walaupun nggak bilang setiap pagi ya, maksudnya di pagi hari katanya. Saya tanya apa setiap hari, enggak juga katanya. Makanya saya tanya seberapa sering mereka memuji Tuhan sehingga dapat mengatakan bahwasanya di surga nanti kenikmatan tertinggi adalah memuji Tuhan gitu. Padahal mereka jarang ngelakuin itu gitu. Kok bisa bilang gitu? Kok bisa bilang kayak gitu? Ya makanya perlu diruntutkan lagi. Memuji Tuhan itu yang kayak gimana lagi? Berdoa, doa Bapa Kami itu juga memuji. Kemudian doa Novera itu juga memuji. Yang bagaimana spesifiknya? Tetapi berbicara tentang memuji Tuhan, Tuhan yang maha suci, maha tinggi itu ke siapa gitu loh? Ke Bapa atau ke Yesus? Itu yang harus kita iniin. Apakah Yesus bergelar Maha Suci, Maha Tinggi? Itu yang paling penting. Sehingga memuji Tuhan itu memuji Tuhan yang mana ini gitu loh. Jangan sampai salah alamat. Iya. Nah ini macam mana ini? Oke. Ada lagi Pak Imrus tamunya? Coba ditarik dulu sambil nunggu Pak Adi. Ya, baik sedikit tadi ya. Ini agak-agak ini juga bagus juga nih ketika tadi katanya ditanyakan Bang Dito waktu dulu bagaimana memuji dengan bernyanyi. Ya, kalau begitu dengan bernyanyi ini Tuhannya orang Kristen ini nggak adil loh. Ya, soalnya kalau orang bernyanyi itu ada suaranya yang bagus, ada suara fals. Kalau suara saya mah, mohon maaf ya, suara saya suara emas ya. Bagus sekali suara saya mah. Kalau nyanyi itu wah, indah melengking lah. Nah, kalau saudara Kristen begitu menyanyi, dia merasa suaranya kurang bagus kan? Nah, gimana itu? Nggak adil Tuhan ini kalau tentang menyanyi. Gimana nih Kang Dito? Silakan. Ini udah Bang Ang story, Kang Dito. Dia diskusinya baik, bertanya tentang Islam dari tadi, itu kan. Ya, silakan Bang Story. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau tentang Bible, nggak apa-apa. Tadi saya sudah sajikan ya Matius 8 ayat 11 bahwa di dalam kerajaan surga itu Yesus duduk bersama dengan siapa? Abraham, Yakub dan Ishak akan bersama di dalam kerajaan surga. Kalau duduk berarti di surga itu ada pantatnya ya. Dan makan itu berarti ada mulut. Jadi bukan roh. Gimana itu? Secara bacaan kalau kita pahami secara kata per kata ya dapat dikatakan seperti begitu. Izin sebentar ya, saya tutup pintu dulu. Ini bagus Kang Dito, Bang Ang Story, adik apa Mas ini ya, Mas Ang Story ini. Adik aja lah saya. Ya, siapa tahu bisa dijamah, dipilah kan gitu kan. Jadi kalau secara pemahaman saya tadi soal duduk bersama ya, kalau secara kita membaca kata per kata ya betul bahwa pekerjaan duduk itu menggunakan fisik kita dan ada alat bantunya. Suaranya bisa digedein, sorry, Bang. sorry. Kedengaran Iya, kurang keras memang suaranya. Coba. Sabar ya. Hati-hati ada pastor tukang tompaknya, teman-teman. Saya nggak ada tema apa di sini, saya kena pembatasan teman-temannya di tetep layar. Nggak ada tema apa saya. Ini temanya katanya. Mohon di tap layar teman-teman, di tap layar. Nah, untuk narasumber dicicil mawar-mawar supaya kuat juga teman-teman ya, yang awet.
Iya, Bang Story, tapi Ya, ya. ya tadi menyimak kan? Iya, saya dari tadi saya ikuti, Iya. bertanya juga, ya sharing-sharing lah gitu. Pak Story, ini menuhankan Yesus melalui yang dituliskan Paulus atau tidak menuhankan Yesus? Kalau saya melihatnya ya kalau dari bacaan kan di Yohanes 1 ya kalau nggak salah ya. Itu kan di situ ada tertulis bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, terus menjadi manusia. Nah, itu. Tapi kalau secara awam saya memandang Yesus ini selama dia istilahnya menjalani kehidupan di manusia, dia menjalani kehidupannya sebagaimana manusia biasa lainnya. Oke, bagi Bang Story, yang menjadi manusia itu firman atau Elohim? Pada mulanya kan firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa lalu menjadi manusia. Karena yang saya menurut pandangan awam saya, mengapa firman itu menjadi manusia? Karena tidak mungkin kita semua manusia di bumi ini bertemu, berbicara, menyentuh Tuhan, itu sangat tidak mungkin. Kalimat yang ketiga tadi belum dibaca sama Bang. Yang mana? Yang mana? Adalah Bapa. Iya, iya. Ya kan firman adalah Bapa. Ya. Kalau dikatakan firman adalah Bapa, firman menurut Anda yang jadi manusia, saya boleh nggak bilang Bapak yang jadi manusia? Kalau yang saya baca di situ pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Bapa. Terus nanti di ayat yang ke-14 kalau tidak salah ya. Coba. Kok dipotong lagi? Kata yang ketiga kenapa dihindari ya? Yang mana yang ketiga? Pada mulanya firman bersama-sama dengan Bapa, firman adalah Bapa. Oh, firman adalah Bapa, ya. Jadi yang jadi firman, yang jadi manusia kan firman. Ya. Firman adalah Bapa, Bapa juga yang jadi manusia, begitu? Kalau secara teologinya saya tidak begitu bisa menjelaskan karena latar belakang saya bukan orang teologi, tapi secara awam saya memandang bahwa bisa jadi Bapa itu yang menjadi manusia. Jadi pemahaman di gereja Anda mengatakan 3 dalam 1 atau tidak menerangkan sama sekali? Ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, berarti Bapak Putra, Bapak Anak, Bapak Roh Kudus begitu? Iya. 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 Oke. Pada saat Yesus yang disalibkan itu pribadi tersendiri atau Bapak itu sendiri yang jadi manusia tadi? Pada saat Yesus disalibkan itu dia menjadi pribadinya yang manusia, yang manusiawi, yang memiliki daging, darah, dan tulang. Jadi manusia daging itu bukan Bapak menurut Bro Story? Maksudnya begini, kita kan kalau menurut pandangan saya kan awam juga. Kita bedakan dulu nih antara ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam arti bahwa ketika dia berwujud sebagai Tuhan atau dia dalam bentuk Tuhannya, ya dia Tuhan yang maha kuasa yang tidak dapat kita sentuh dan mungkin juga tidak bisa kita lihat. Bukan mungkin sih, saya juga belum pernah lihat wujud Tuhan secara versi nyatanya. Tapi ketika dia Kang Dito udah masuk orang itu ya. Ya, bagaimana Pak? Halo? Lanjut Bang Story. Oh iya, ya. Tapi ketika dia dalam misinya sebagai manusia, ya dia manusia, gitu. Itu menurut pandangan awam saya sih, Pak. Iya, menurut Bro Story, manusia itu ciptaan atau bukan? Bagaimana? Menurut Bro Story, ya, yang manusianya Yesus itu ciptaan atau bukan? Manusia Yesus itu kan dia dari firman Bapa yang diturunkan kepada Maria. Ciptaan atau bukan? Sekarang saya belum paham firman ini ciptaan atau bukan. Maksudnya mungkin bisa diberikan penjelasan ke saya apakah firman itu merupakan ciptaan atau bukan gitu. Ya kalau secara betulnya, ya. Firman itu kan perkataan Bapa. Oke. Kemudian kenapa tadi saya 2 kali ya mengingatkan ada ayat perkataan yang ketiga yang dihindari.
itu firman adalah Bapa kan gitu. Ya itu memang tidak masuk akal. Kalau firman itu adalah Bapa, ya Bapa itu yang jadi manusia. Kalau Bapa yang menjadi manusia, maka dia bukan ciptaan. Tapi kalau perkataan Bapa, perkataan dari Bapa bukan adalah Bapa, firman bukan adalah Bapa, tapi firman dari Bapa, maka firman ini adalah ciptaan Bapa. Jadi menciptakan sesuatu itu dari firman Bapa. Oke. Firman Bapa inilah yang jadi manusia, dan manusia itu adalah ciptaan, kan begitu? Ya. Nah, karena untuk memperjelas kita kan perlu baca dalil. Menurut Paulus di perikop keutamaan Kristus Kolose 1 nomor 15, Ya. ia adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambarannya adalah Yesus yang diciptakan. Ya. Jadi Yesus ciptaan bukan? Ya, kalau menurut penjelasannya bisa dikatakan ciptaan. Nah, kalau ciptaan apakah bisa menjadi pencipta? Kalau saya, maaf ya, mungkin salah atau benar, saya tidak bisa katakan saya punya pendapat yang benar. Cuman secara akal pola pikir manusia, ya, ciptaan itu bisa menjadi pencipta nggak? kalau secara logika manusia biasa, kita sudah pasti semua akan bilang tidak bisa. Tetapi dalam ketuhanan itu tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Kalau tadi diterangkan bahwa Yesus itu ciptaan ya, Kolose 1 nomor 15. Secara pemahaman manusia, logika manusia. Iya kan, di situ tertulisnya kan ciptaan Yesus kan? Iya, benar. Oke. Sekarang di Filipi pasal 2 nomor 6. Oke. Walaupun dalam rupa Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi mananya yang tadi ciptaan, Ya. di Kolose, di sini justru Bapa yang menjadi manusia. Bagaimana Pak? Saya kurang tangkap ini penjelasannya. Bisa diulang? Di Kolose 1 nomor 15 tadi, Paulus menuliskan bahwa dia diciptakan pertama kalinya. Dia kan ciptaan berarti kan? Oke. Yesus ciptaan. Tapi di tulisan untuk jemaat Filipi pasal 2 nomor 678 yang saya baca tadi, Paulus mengatakan Bapa itu yang jadi manusia. Oke. Coba saya ayatnya Kak Pak, biar saya juga baca gitu. Sabar ya Pak. Ya, begitu. Itu menarik tuh. Sabar ya Pak. Nanti Pak Denny atau Pak Adi kalau mau interupsi bilang ya, langsung aja potong ya. Bentar ya Pak, saya buka ini dulu. Tadi berapa ya Pak? Yang pertama Kolose 1 nomor 15. Kolose 1 ayat 15 ya. Oke, bentar ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Oke, itu jadi dia ciptaan ya. Oke. Kolose 2, Filipi 2 nomor 678. Filipi 2 ayat 68 ya. 678. 67 ya. 7 sampai 68. Ayat 678 ya Pak. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama dengan manusia dalam keadaan ya, dan seterusnya. Kira-kira gimana Pak?
Ya, yang tadi disalib itu menurut Bruce Story, Ya. manusianya itu adalah Bapa atau manusia itu adalah ciptaan Bapa? Jadi di Filipi 2 ayat 6 ini yang walaupun dalam rupa Allah, berarti di situ dikatakan bahwa Yesus ini rupa Allah sudah, ya kan? Nah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kenapa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah? Karena dia dalam versi manusianya. Nah, terus selanjutnya itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dari mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan kalau pemahaman saya sebagai orang awam begini Pak, jadi tidak akan mungkin Yesus itu mengambil perannya sebagai Bapa di sorga ketika dia berada di bumi, ketika dia bersosialisasi dengan manusia-manusia lain di bumi ini pada zaman itu, terus dia mengambil posisinya sebagai Allah, tidak akan mungkin. Karena ketika dia mengambil posisi itu apa hal yang tidak mungkin, karena tidak ada manusia yang bisa langsung berinteraksi dengan Tuhan secara wujud nyatanya. Dalam arti wujud nyatanya Tuhan dengan ketuhanannya, manusia dengan kemanusiaannya, terus berkomunikasi, itu tidak bisa. Oke, jadi menurut Bruce Story kedagingannya itu bukan Bapa kan? Kedagingannya, ya itu yang saya bilang Pak, ketika dia menjalani kehidupannya sebagai manusia, dia manusia biasa, walaupun dia memiliki sifat ketuhanan yang ada begitu Pak dalam dirinya. Oke, yakin yang disalibkan itu kedagingannya bukan Bapa ya? Saya yakin bahwa yang disalibkan itu adalah manusianya, hanya untuk menggambarkan bahwa kedatangan Yesus ke bumi itu untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara yang seperti demikian. Oke, Kolose 2 nomor 9. Sebentar ya Pak, saya cek dulu, minta maaf ini HP saya Nggak apa-apa, aman. Saya harus buka-buka terus ini. Iya. Bentar ya. Tapi saya terima kasih loh Bapak, mereka terima saya untuk diskusi dengan, ya kalau ada beberapa forum yang saya tidak mau masuk karena pasti gitulah Pak, paham sendiri ribut-ribut. Berapa Pak tadi? Kolose 2 ya Pak? Nomor 9. Kolose 2 ayat 9. Aduh, yang versi ini saya nggak bisa baca yang ini. Mana tadi ini? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi. Itu 10. Yang 9 itu Pak. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jasmani itu daging bukan? Jasmani daging Pak. Penuh nggak dengan Bapa? Maksudnya bagaimana Pak? Kepenuhan kebapaan itu daging itu Bapa bukan? Daging itu ya itu sifat manusianya Pak, bahwa dia memiliki daging, tulang dan darah kan Pak. Iya, di situ tertulisnya seluruh kepenuhan kebapaan. Seluruh kepenuhan kealahan. Ya, kan kebapaan kan. Ya, oke. Ya, dagingnya Yesus itu Bapa kan. Jadi kalau yang saya pahami secara awam di sini bahwa Yesus dalam wujud manusianya memiliki kuasa Allah. Dia mampu menyembuhkan orang sakit, dia mampu membangkitkan orang mati. Iya, jasmani itu daging bukan? Betul, itu yang saya bilang Pak, bahwa yang saya pahami secara awam saya, secara orang awam saya, bahwa dalam fisiknya Yesus yang manusia itu, dia memiliki kuasa keilahian, kuasa Allah begitu Pak. Kepenuhan kealahannya itu yang dimaksud dengan kepenuhan kealahannya. Sedangkan dia ini adalah bentuk jasmani manusia. Ya, kita sepakati dulu. Allah itu Bapa atau bukan? Allah Bapa. Allah itu kan kalau yang saya dengar dari beberapa perdebatan itu dikatakan itu nama. Iya, Allah itu Bapa kan? Iya, Allah Bapa. Iya, Yesus Allah bukan? Yesus dalam versi manusianya manusia Pak, seperti tadi saya bilang kan. Ya, di sini makanya kalau Allah itu Bapa, dia kepenuhan nggak? Kepenuhan Bapa nggak? Atau Bapa seluruhnya nggak? Gini Pak, mungkin saya ulangi ya Pak. Jadi ketika Yesus mewartakan keselamatan di bumi, dia itu manusia Pak. Manusia yang diberi nama Yesus. Iya, secara doktrinal memang seperti itu. Ini kan kita bahas di Kolose 2 nomor 9. Betul, ya di Kolose ini saya bahas di Kolose 2 nih Pak. Di Kolose 2 ini kan ntar ya Pak. Saya kunci lagi HP saya Pak. Minta kunci. Ya.
Sebab dalam dialah berdiam secara dagingnya seluruh kepenuhan Bapa. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah. Iya Pak, maksudnya kalau pemahaman saya Pak, secara jasmani kedagingannya itu dipenuhi oleh Bapa. kealahan, dalam arti bahwa dia tidak memiliki hawa nafsu yang sama dengan manusia, dia tidak melakukan dosa yang sama dengan manusia. Jadi kejasmaniannya itu kealahan gitu. Oke, saya uji lagi Roma 9 nomor 5. Roma 9 nomor 5. Bentar ya Pak. Minta maaf kalau agak ini ya, ditunggu-tunggu. Aman, enggak Waktu apa. sih. Inilah enaknya diskusi itu. Tujuannya apa? Betul Pak. Tujuannya awalnya nggak tahu menjadi tahu. Saya sepakat Pak. Ini diskusi begini juga buat saya jadi buka Alkitab Pak. Iya. Oke, Roma 9. Sabar Pak, harus salah buka saya. Yang ini saya agak bingung bacanya sih. Oke. Sabar ya Pak. Kentara ini. Oke. Roma 9 ayat 5 ya. Pak Arif ini diundang juga. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya, di situ merujuk kepada siapa? Mereka, sabar ya, saya baca ayat sebelumnya ya. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dari hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dan keadaannya. Pak, saya izin sebentar, saya ada terima telepon, boleh Pak? Boleh. Iya, ntar saya lanjut ya Pak. Ini Pak Denny diam aja, Pak Denny tumben. Agak berat. Masih pagi ini di sana masalahnya ini. Baru jam berapa sih? Jam 12 paling. Udah ngantuk aja Pak Denny jam segini. Kalau Pak Adi dan Pak Denny udah tahu arah saya ini bawa kemana. Jadiin manes dulu gitu kan. Karena masih ada kesalahan yang saya input, jadi bagaimana Ibu? Agak kecil suaranya lagi Bang Story. Lagi telepon dia, lagi terima telepon. Iya. Terus bagaimana Ibu? Iya. Saya rencana Senin naik Ibu, memang sudah rencana Senin karena saya ya semoga minggu ini sudah selesai urusan saya Ibu. Ya. Rencananya memang saya Senin, kalau paling lambat Selasa Ibu. Karena lagi telepon privasi saya mute ya. Lagi nelpon. Ibu bukan Edis. Pak Adi kalau mau masuk Pak Adi, ini dalil-dalil yang sering digunakan untuk oneness Pak, dan ini memang tertulis, betul ya? Oh, enggak, suaranya pelan kali tadi Kang Dito, jadi saya nggak bisa dengar. Suara saya pelan. Enggak, suara si Story tadi. Story. Kalau suara Kang Dito jelas ini. Halo Bang, aduh minta maaf ya, saya ditelepon. Iya, aman. Jadi suaranya ini saya mute. Oh iya kan tadi perasaan saya mute deh. Enggak ya? Minta maaf. Oh iya. Tadi yang mana ya Pak ya? Roma 5 9 ya. Mereka adalah keturunan itu ya, yang Bapak tanyakan di sini, mereka ya Pak? Iya adalah Bapak.
Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, Iya, gimana, Pak? merujuk kepada siapa? Iya, ini secara manusiawi saya dan apa yang saya baca, saya tidak bisa pastikan, tapi mungkin Yesus. Jadi Yesus adalah Bapa. Dalam versi ketuhanannya. Jangan dulu ke Dwinatur. Justru kita mau bongkar Dwinaturnya ini gitu loh. Ya kan begini Pak, maksudnya kita, kalau saya secara pribadi, secara awam, saya sebagai manusia awam bukan ahli teologi dan sebagainya, saya memandang Yesus itu dalam versi dan penugasannya dia, bahwa dia ketika dia menjalankan misi penyelamatannya di bumi, dia manusia. Nah, tapi ketika dia menjalankan ketuhanannya, ya dia Tuhan. Oke, itu dalil semuanya menurut ajaran Paulus ya. Menurut versi non Tritunggal. Ya. Ada satu denom kan? Saya kurang Ini tahu. Ini satu bukti tulisan Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi di dalam doktrin Tritunggal, Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Itu yang harus diambil hikmah pembelajarannya. Karena secara dalil rupanya tidak masuk buat Bang Story, saya coba diskusi secara rasional ya. Kalau kita membicarakan Yesus manusia, Yesus ilah, kan gitu ya, Tuhan. Kita runutkan dalam sisi rasional, kita melihat suatu kondisi terhadap Ibunda Maria. Pada saat Bunda Maria sebelum mengandung Yesus, yang dikatakan salah satu pribadi Tuhan, sebelum ia mengandung Yesus, Bunda Maria menyembah siapa? Bro Story. Kalau ya sejauh yang saya pahami, pada zaman sebelum adanya Yesus, ya itu semua tunduk pada hukum Taurat kan. Ya, yang dalam, kalau sepemahaman saya juga tidak terlalu banyak mempelajari, dan saya juga ya untuk masalah hukum Taurat apa ini, tapi sependek pengetahuan saya, di situ Yahweh dibilang. Yahweh itu Bapa kan? Sependek pengetahuan saya ya Pak. Oke, iya. Jadi Bunda Maria menyembah Bapa. Menurut di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama adalah Yahweh. Oke. Pada waktu Bunda Maria mengandung Yesus, apakah Bunda Maria masih menyembah Yahweh atau juga menyembah kandungannya? Bagaimana Pak? Pada saat Bunda Maria mengandung Yesus, apakah Bunda Maria masih menyembah Yahweh atau juga menyembah kandungannya? Sepemahaman saya bahwa Yesus memulai pewartaannya itu di usia 30 tahun. Ya, berarti bagaimana mungkin seorang manusia menyembah apa yang belum ia ketahui kan Pak, sependek pengetahuan saya. Oke, berarti masih tetap menyembah Yahweh. Posisi yang ketiga, kondisi yang ketiga, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah dia masih tetap menyembah Yahweh atau juga menyembah anaknya? Ya, seperti yang tadi saya bilang Pak, bahwa Yesus memulai pengajarannya itu di usianya yang ke-30 tahun kan Pak. Oke, kita masuk di kajian kristologi lagi. Lukas 2 nomor 11. Izin Pak, jangan kristologi ke saya orang awam Pak. Ya iya, saya ajarin gitu, biar juga membedah ya. Siap. Menurut Lukas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Menurut Lukas, yang lahir Tuhan apa manusia Pak? Kalau sepemahaman saya bahwa segala sesuatu yang mereka ketahui pada zaman itu dibuat daripada Taurat. Jadi mereka ketika dikabarkan bahwa siapa tadi Pak yang namanya? Lukas. Itu
mereka beranggapan itu bahwa itu Yesus Tuhan adalah karena dari Taurat. Sudah dituliskan di Taurat begitu. Iya, menurut pemahaman Anda sendiri, apakah secara rasional tadi lebih benar atau secara biblika ini menurut Lukas yang benar? Pak izin boleh saya baca dulu ayatnya Pak? Boleh. Iya. Ayat berapa ya Pak? Lukas pasal 2 nomor 11. Lukas pasal 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini perkataan siapa? Buah sabar ya. Ayat. Waduh, Pak Adi jatuh. Mungkin lagi sibuk kali. Nah, Bapak naik lagi. Ada kegiatan. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa hari ini. Ya, itu bagaimana Pak? Jadi yang benar menurut Bruce Story secara rasional tadi, atau yang tertulis di Bible ini? Yang tertulis. Jadi yang lahir tadi secara rasional tadi itu Tuhan yang lahir. Yang tertulis di Lukas ini kan ya begitu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang lahir Tuhan ya. Secara tertulis di Lukas ini 9:11 ini. Oke. Kalau dikatakan di Bible ini benar, apakah Bunda Maria menuhankan bayinya? Secara personal saya tidak bisa istilahnya menafsirkan isi hati manusia ya Pak. Jadi kalau ditanya apakah Maria pada saat itu menuhankan, saya tidak tahu Pak Marianya gimana gitu. Makanya secara rasional Pak, kita kan sebagai manusia kan memiliki intelektual dan berpikir secara rasional. Apakah ada ibu yang melahirkan Tuhan kemudian tidak menyembah Tuhannya, atau adakah manusia yang melahirkan Tuhan harus menyembah Tuhan juga? Izin Pak, sebelumnya boleh saya tanyakan ada tidak ya kira-kira ayat yang menyatakan bahwa Maria tidak menuhankan Tuhan, ini Yesus begitu, menyembah Yesus atau begitu? Makanya biar saya tahu Pak. Makanya tidak ada. Saya salah Pak. Iya, tidak ada ayat itu. Kalau terus ada tidak ayat yang menyatakan bahwa Maria menyembah Yesus begitu? Nggak ada. Makanya kalau dari Bunda Maria sendiri yang melahirkan Yesus itu anaknya, bayinya, terus Bible ini mengatakan yang lahir ini Tuhan. Mari kita baca ulang Pak ya. Kita berpikir secara rasional. Ya, apakah mungkin Bunda Maria mengatakan anakku Tuhanku? Makanya tadi kan saya katakan, karena kan beberapa dalil nih. Saya menguji dan juga mengajak Anda membaca Bible tulisan Paulus. Ya. Banyak hal yang kemudian saya berpersepsi dari sekte atau dominasi teologi yang Jesus only, itu terbaca seperti itu. Mesias ia adalah Bapa, kedagingannya itu Bapa. Yang di Filipi 2 tadi Bapa yang jadi manusia. Ya. Itu teologi dari sekte sebelah, denom sebelah. Oke. Tapi kalau itu saya kurang tahu sih Pak. Ya makanya saya kasih tahu. Ya, kemudian di Tritunggal, ini kan penempatan kepada kristologi itu yang ada di Bible, tapi tidak make sense dengan rasional. Kan gitu. Kita ambil alih tadi dari pemahaman ibundanya.
kalau ibundanya menuhankan anaknya pasti akan tertulis. Karena tidak ada, maka tidak mungkin ibu akan menuhankan anaknya. Sehingga akan menjadi anakku Tuhanku. Tidak akan mungkin terjadi. Pemahamannya, ibundanya tadi orang Yahudi kata Anda. Itu menyembah Yahweh. Pada saat dia mengandung pun, dia masih menyembah Yahweh. Pada saat dia melahirkannya pun, dia juga masih menuhankan Yahweh. Apakah Bunda Maria tidak mengajari Yesus pada waktu anak-anak untuk menyembah Yahweh? Atau justru gimana? Kalau sependek sepengetahuan saya, yang di usia 12 tahun kan Yesus sudah mengajar, walaupun dia hanya bercerita-cerita dengan di bait Allah itu kalau nggak salah ya. Nah, apalagi dia mengajar. Apa yang diajarkan kalau bukan hukum kan, Taurat? Maksudnya gini kan Pak, di sini tidak ada satu ayat pun, dalil pun yang mengatakan bahwa Maria tidak menyembah. Maria menyembah kan tidak ada Pak. Tadi seperti Bapak bilang kan. Nah, jadi saya secara pribadi saya tidak bisa menafsirkan bahwa, dan juga tidak bisa mengatakan bahwa Maria ini tidak menyembah atau Maria ini menyembah karena tidak tertulis kan Pak. Iya, itu bukan penafsiran. Kalau ada tertulis, kita jelaskan itu nafsir. Tapi kalau kita berusaha untuk berpikir menggunakan rasional, maka kita sah saja apa yang menjadi pemahaman kita. Ibundanya saja, dia menurut kita karena dia orang Yahudi, dia memahami hukum Taurat dan menjalankan hukum Taurat, dia menyembah Yahweh. Kan gitu. Maksudnya ya kalau menurut Bapak begitu, tapi saya tidak berani untuk merasionalkan apa yang tidak saya ketahui, tidak saya. Iya, karena akan bertentangan. Tapi begini, kalau pemahaman di awal tadi, iya. Kalau pemahaman di awal tadi, Bruce Story kan mengatakan Yesus itu sebelum umur 33 atau umur 30, dia bukan Tuhan, betul ya? Begitu di umur 30, barulah mulai ada tersinyalir disebutkan Tuhan. Kan gitu? Dia mulai mewartakan itu. Kalau di Roma pasal 49, Roma 14 nomor 9, ini Bapak Paulus mengatakan setelah penyalipan ya, karena Paulus kan mengatakan dia bertemu dengan Yesus setelah Yesus sudah tidak ada lagi di bumi kan. Tulisan Paulus di sini mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tertulis supaya kan. Jadi penyalipan itu keinginan Paulus atau keinginan kehendak Bapa? Tadi di mana tadi Pak? Roma 14 nomor 9. Bentar ya. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi ada transplantasi ini. Dari Kristus ya disalib, mati, bangkit. Ini harapan Paulus, ia menjadi Tuhan. Sementara waktu dia disalib di umur 30 tadi memberitakan pengajaran kan gitu. Dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, itu nggak ada ajaran dia. Kan gitu. Tetapi yang menjadikan Tuhan di sini di garis bawahnya adalah Paulus. Ya. Kemudian di Roma 10 juga dikatakan Paulus ini yang mengajarkan untuk Yesus itu Tuhan. Roma 10 nomor 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang menjadikan Tuhan siapa? Yang mengajarkan untuk menuhankan Yesus siapa? Paulus kan? Kalau kita baca di Paulus, seperti yang Bapak baca tadi, ya secara manusiawi kita akan berkata demikian, Pak. Tapi kalau saya pribadi sih, saya tidak akan melupakan bahwa Yesus yang bacaan yang Yohanes tadi, bahwa pada mulanya adalah firman, firman menjadi anak itu. Kalau saya pribadi ya, Pak. Iya nggak apa-apa. Tapi kan tadi udah diarahkan tadi udah dalam arti bahwa pandangan saya pola pandang saya begini, Pak. Apapun yang akan terjadi harus kembali kepada bagaimana awal mulanya itu terjadi. Dalam arti bahwa ayam itu akan ada ketika ada telur, gitu. Ataupun sebaliknya lah, atau mana dulu ayam atau telur. Tapi kita berbicara bahwa Yesus ini Tuhan, ya itu yang tertulis di Yohanes itu, bahwa pada mulanya itu adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa, bersama dengan Bapa, firman itu adalah Bapa itu menjadi manusia. Oke, kita bongkar di kelahiran Yesus ya, apakah firman yang menjadi manusia? Ya, oke. Matius pasal 1 nomor 18. Bentar. Ya. Matius pasal 1 nomor 18. Pasal 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke. Ia mengandung dari Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ini yang memasukkan firman atau bagaimana? Kalau pemahaman saya bahwa kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Pak. Tapi di Yohanes 1 tadi itu ada nggak disebut Roh Kudus? Firman. Firman itu adalah Bapa. Kalau Bapa itu firman, berarti firman itu adalah Roh Kudus, Pak. Jadi firman ini Roh Kudus. Ya, makanya kan tadi di Yohanes 1 disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Firman itu adalah Bapa. Kalau firman itu adalah Bapa, berarti kita bisa juga mengambil kesimpulan bahwa firman itu adalah Roh Kudus. Bukan Bapa yang adalah Roh Kudus. Firman itu adalah Bapa. Di situ kan ada tadi tulisnya. Yang Bapak bilang dihindari. Ini kan ketemu nih. Pemahaman saya, ini rasionalnya saya berpikir ya, Pak. Iya. Meskipun maksain. Enggak apa-apa, yang penting nyampe. Enggak ada Roh Kudus. Di Yohanes 1 kan enggak ada Roh Kudus. Memang tidak ada, di Yohanes 1 tidak ada kata Roh Kudus, Pak. Tapi kembali kepada tadi Bapak bilang Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kan. Nah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah